Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Resti Hairunisa, guru Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 54 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 dengan materi teks prosedur kelas 11 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Gimana hari ini? Semuanya keadaannya baik, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Sudah siap belajar untuk hari ini? Siap. Oke, kalau begitu Aji ketua kelas kan? Siapkan dulu kita berdoa sebelum memulai pembelajaran ya. Silakan Aji, siapkan. Bersiap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji, hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir semua, nihil ya. Oke, berarti semuanya kelas 11 TPTU 2, semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan lagu daerah dari Ambon, judulnya Poco-Poco. Silahkan semuanya untuk berdiri. Oke, semua sudah siap, Nak? Oke, Ibu tayangkan ya. 1, 2, 3, kita joget dan nyanyi bersama ya. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape bodi, poco-poco. Gimana? Udah semangat semuanya? Oke, silahkan duduk. Baik, anak-anak ibu semuanya, nanti di sini tolong kalian simak video motivasi yang nanti ibu tayangkan. Terus nanti ibu akan bertanya sama kalian isi video tersebut apa ya. Tolong disimak dengan baik ya, Nak ya. Oke, ibu putarkan sekarang. Berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap. Ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, bekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang
senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah. Sama seperti botol yang bagus, namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Baik. Ada yang bisa menyimpulkan isi video tersebut? Ya, silakan. Jadi setiap manusia itu kan berbeda-beda. Betul. Nah, tergantung dari karakternya. Jadi sebagus apapun kita, sebagus apapun diri kita, visual kita, kalau karakter kita jelek, bakal dinilai orang itu nggak berharga dan bakal dijauhi. Maka dari itu isi karakter kita dengan yang positif. Oke. Jadi intinya adalah sebagus apapun penampilan kalian, baju kalian, sama hal apapun, tapi kalau isi hati kalian itu jelek, pasti akan dipandang jelek juga. Jadi kita sebagai manusia harus bagaimana? Betul, menjadi karakter yang baik. Jadi setelah tadi sudah menonton video motivasi, ya, Ibu setelah ini akan menayangkan sebuah games, word wall. Jadi tujuannya adalah untuk mereview kembali apakah kalian paham dengan materi sebelumnya. Ya, jadi nanti ada beberapa soal dalam bentuk games. Tolong kalian kerjakan dan nanti ada sekitar 2 soal itu materinya tentang yang hari ini akan kita pelajari. Di sini Ibu punya scan barcode. Tolong kalian HP-nya dibuka semua, scan barcode-nya. Nanti games-nya akan ada di HP kalian masing-masing. Oke? Sudah? Sudah? Kalau sudah, silakan kerjakan games-nya. Yuk, mulai. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, kita lihat. Waduh, di sini yang peringkat 1 Bayu, peringkat ke berapa nih? 8 Aji. Bayu skornya berapa tuh? Sempurna 5. Wih, berarti memang Bayu punya pengetahuan tentang apa? Teks prosedur dengan baik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Teks prosedur kan? Teks prosedurnya tuh ada apa aja sih? Pernyataan umum, kemudian ada apa lagi? Ciri-cirinya, kemudian ada apa lagi? Pengertiannya, konsep teks prosedurnya, ya kan? Nah, hari ini tadi di soal ada tentang Ibu menyinggung soal tentang ini enggak, struktur dan kaidah kebahasaan tidak? Nah, hari ini, kita lihat skornya kan ada yang maksimal, ada yang tidak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks Prosedur. baik. Nah, siapa yang mau bantu Ibu untuk membacakan KD, kompetensi dasar hari ini, dan tujuan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau bantu Ibu? Baik, Salwa. Kompetisi dasar. 3 dari 2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Oke. 4 dari 2 mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Oke. Siapa lagi yang mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Ya, silahkan. Silakan.
Dalam belajar. Satu. Kali ini dapat menganalisis struktur dan aspek bahasa teks prosedur dengan apa? Dua. Kali ini dapat mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan analisis dan visi struktur dan bahasa yang Oke, baik. Jadi hari ini kita mau belajar tentang apa, Nak? Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Nah, model pembelajaran hari ini itu kita akan memakai problem based learning. Jadi nanti ada masalah yang akan Ibu berikan ke kalian, tolong kalian pecahkan masalah tersebut mengenai teks prosedur. Nanti kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Oke. Nah, ini kelompoknya seperti minggu lalu sudah duduknya belum? Udah, benar. Ya. Ini Salwa sama siapa kelompoknya? Sama Robi dan Putri. Lalu ini Rehan sama Bayu sama Insan. Ibu akan menayangkan sebuah teks prosedur. Nanti kalian tolong amati bersama dengan kelompoknya. Kira-kira strukturnya kan kemarin sudah menyinggung struktur belum? Belum ya? Nah, baru hari ini ya. Nah, di sini ada sebuah teks. Kira-kira teksnya teks apa nih? Teks prosedur. Kenapa kalian bisa menilai bahwa ini adalah teks prosedur? Karena ada langkah-langkah. Seperti di pertemuan sebelumnya Ibu bilang kalau teks prosedur itu cirinya seperti apa? Berisi langkah-langkah atau tahapan? Mengenai apa? Membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Baik. Judulnya apa di sini, Nak? Lumpia makanan khas Semarang. Nah, kalau dilihat di tabel sebelah kanan, ini ada apa? Di sini ada bacaan apa? Ada bacaan judul. Judulnya yang mana? Lumpia makanan khas Semarang. Lalu kalian amati lagi coba di paragraf di bawah sini. Coba Ibu minta tolong siapa yang mau bantu Ibu untuk membacakan kalimat ini? Ya, boleh silakan Robi. Lumpia merupakan makanan khas kota Semarang. Lumpia memiliki cita rasa perpaduan Jawa, Tionghoa. Makanan ini memiliki kisah menarik di baliknya. Bermula dari Yotai yang lahir di Fujian, Cina. Ia memutuskan untuk tinggal di Semarang dengan membuka bisnis makanan khas Tionghoa. Berupa makanan perlengkapan berisi daging dan rebung. Yotai kemudian bertemu dengan Mbak Wasi, orang asli Jawa yang juga berjualan makanan yang hampir sama. Hanya rasanya lebih manis dan berisi kentang dan udang. Baik. Ada yang bisa memberikan kesimpulan paragraf ini isinya tentang apa? Mengapa disebut pernyataan umum? Apa cirinya? Apa khasnya? Kalian bisa menilai bahwa ini adalah pernyataan umum. Bentuk paragraf pernyataan umum. Karena ada, bagaimana Raihan? Karena ada apa? Karena ada definisi dari lumpia tersebut dan ciri-ciri pernyataan yang umum itu kan ada definisi dari gambaran judul yang akan dibahas. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Raihan. Jadi kalau kita melihat contoh teks prosedur ini, kira-kira kalau paragraf ini masuknya ke dalam strukturnya apa ya? Kalian sudah tahu belum struktur teks prosedur itu ada apa saja? Belum? Atau ada yang sudah tahu, yang sudah membaca sebelumnya mengenai materi teks prosedur? Ada apa aja sih di dalam teks prosedur strukturnya? Pertama ada yang tadi dikatakan Rehan, ada apa namanya? Ada pernyataan umum. Lalu setelah pernyataan umum biasanya di dalam teks prosedur ada apa? Ada langkah-langkah ya. Kemudian ada apa lagi biasanya di dalam teks prosedur? Ada kesimpulan atau penegasan ulang. Nah,
Pertama berarti kalau di dalam teks prosedur, strukturnya ada apa berarti? Kalau dilihat dari sini ada apa? Ada tujuan. Tujuan itu biasanya adanya di mana sih? Kalau di dalam teks prosedur? Adanya di mana? Di mana? Di paragraf berapa? Biasanya. Kalau kita struktur teks prosedur, kalau kita mau menganalisis, kalau masuk tujuan, strukturnya biasanya ada di mana? Ada di mana biasanya? Ayo. Cara membuat mie instan. Kalau di sini tadi cara membuat lumpia. Itu apa namanya? Judul. Judul bisa jadi tujuan tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Kalau misalnya ada sebuah teks yang langsung misalnya judul, kemudian langsung langkah-langkah, kalau ibu tanya, mana struktur tujuannya? Adanya di mana? Ada di judul. Tapi kalau misalnya ada sebuah teks prosedur, ada judulnya, kemudian ada permulaan paragrafnya, tapi belum masuk langkah-langkah, kemudian ada langkah-langkahnya, itu mana yang termasuk tujuan? Struktur tujuan. Ada di mana? Di judul atau di kalimat pernyataan umum setelah judul atau di mananya? Atau di paragraf awalnya? Gimana Putri? Paragraf awal, Bu. Paragraf awal. Jadi gini ya nak, di dalam teks prosedur, kalau nanti ibu tanya atau kalian nanti menemukan soal menganalisis teks prosedur, struktur yang pertama itu ada yang namanya tujuan, ya kan? Tujuan itu sama dengan judul. Kalau misalnya di dalam teks prosedur itu tidak ada paragraf mengenai pernyataan umum, definisi, latar belakang tentang pembuatan sesuatu atau cara melakukan sesuatu, berarti kalian ambil strukturnya di judul. Tapi kalau ada paragraf pernyataan umum mengenai definisi atau latar belakang tentang pembuatan sesuatu atau cara melakukan sesuatu, berarti tujuannya ada di mana? Di judul atau di paragraf yang tadi Ibu jelaskan? Paragraf yang tadi kan, yang awal mengenai apa? Isinya tentang biasanya definisi dan pernyataan umum mengenai latar belakang teks tersebut, biasanya tentang melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Teks prosedur ini kan cirinya adalah prosedur ya kan, cara melakukan, cara membuat ya kan, cara apa lagi biasanya? Step by step tentang apapun yang ingin kalian lakukan supaya mencapai tujuan tersebut, begitu kan? Nah, kemudian tujuan itu harus dicapai, kalau langsung jadi tujuan bisa tidak? Tidak bisa kan? Harus ada langkah-langkahnya kan sebelum mencapai tujuan tersebut, betul tidak? Nah, makanya di dalam teks prosedur itu yang pertama adalah strukturnya tujuan, baru untuk mencapai tujuan itu kita perlu apa? Langkah-langkah. Nah, jadi kalau struktur teks prosedur itu biasanya langkah-langkah duluan atau tujuan duluan? Tujuan duluan ya, baru habis itu langkah. Oke, coba amati lagi. Amati lagi teks ini mana yang strukturnya sudah masuk ke dalam langkah-langkah. Coba siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Kira-kira di dalam teks ini mana yang strukturnya sudah masuk ke langkah-langkah. Jadi bukan tujuan lagi, tapi sudah masuk ke langkah-langkah. Ada yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Bantu Ibu?
Ya, silakan Putri. Dibaca. Yap, dibaca. Ya, yang masuk dalam langkah itu dari cara membuat lumpia goreng isi sederhana asli Semarang. Pertama, kulit. Campur bahan-bahan kulit dan aduk hingga tercampur semua. Terus jika sudah merata dan tidak tergerintil, siapkan teflon yang sudah dioles dengan minyak. Lanjut yang kedua, setelah itu rebus semua bahan isi setengah matang. Ketiga, kemudian siapkan wajan dengan minyak secukupnya untuk menumis bumbu yang dihaluskan. Keempat, ambil 1 lembar kulit, beri 2 sendok makan isi lumpia. Lipat bagian tepi-tepinya dan gulung. Sisihkan, ulangi sampai kulit dan habis. 5, terakhir goreng sampai berwarna emas kecoklatan dengan api sedang supaya kulit renyah. 6, sajikan lumpia dengan saus atau cabai. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Putri, Nak. Oke, jadi udah tahu ya langkah-langkahnya ya. Oke, kita lihat lagi. Kalian janggal nggak dengan di atasnya langkah-langkah? Ada apa nih? Material. Kira-kira material itu apa ya? Alat dan bahan. Alat dan bahan apa tuh? Dalam membuat sesuatu, alat yang dibutuhkan dan bahan yang dibutuhkan. Kira-kira kalau misalnya ada prosedur, teks prosedur, misalnya tentang cara melakukan cuci tangan, adakah alat dan bahannya? Sabun. Sabun. Nah, coba, kira-kira ada nggak yang tata cara melakukan sesuatu tapi tidak ada alat dan bahannya? Ada nggak? Ada nggak ya? Apa coba Putri? Mungkin mendownload aplikasi. Mendownload aplikasi. Kira-kira itu pakai alat dan bahan tidak? Apa alat dan bahannya? Handphone. Alatnya handphone gitu. Maksud ibu yang secara spesifik kayak lumpia tuh kan kayak ada terigu, harus ada apa. Ada nggak yang prosedur, teks prosedur yang tidak memerlukan alat dan bahan? Kalau cara menggunakan, ada alat dan bahan tidak? Apa alat dan bahannya? Alat dan bahannya apa? Alat dan bahannya apa? Kira-kira apa alat dan bahannya? Ayo. Kira-kira alat dan bahannya apa? Kalau cara menggunakan aplikasi Peduli Lindungi di dalam handphone masing-masing. Itu alat dan bahannya biasanya kalau dibuat teks prosedur, ada secara eksplisitnya nggak dijelaskan bahwa alatnya ini, bahannya ini. Biasanya kalau misalnya dicantumkan alat dan bahan, itu teks prosedurnya teks prosedur yang seperti apa? Cara membuat, ya kan? Jadi kalau menurut kalian alat dan bahan itu masuk ke dalam struktur atau tidak? Harus selalu ada atau tidak? Fungsional, opsional ya? Opsional ya? Oke, baik. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, kita simak lagi. Nah, habis langkah-langkah di sini ada teks, ada struktur lagi tidak? Nggak ada ya. Tapi sebenarnya struktur teks prosedur setelah langkah-langkah suka ada apa sih? Kesimpulan atau penegasan ulang. Oke. Nah, kesimpulan dan penegasan ulang itu biasanya isinya tentang apa? Iya, kesimpulan dari teks tersebut, dari yang sudah dibuat. Misalnya kalau mencuci tangan, misalnya Rehan atau Tegar mau mencuci tangan. Kalau mau bikin teks prosedur, interpretasinya, kesimpulannya, penegasan ulangnya bagaimana? Jadi kalau kita mencuci tangan, sebaiknya kita mencuci tangan agar kita terhindar dari kuman dan penyakit. Nah, itu udah masuk ke
Kesimpulan gitu. Nah, Ibu tanya lagi. Kalau kesimpulan atau penegasan ulang atau interpretasi itu selalu ada tidak di dalam teks prosedur? Tidak. Berarti tidak wajib atau bagaimana? Opsional ya, bisa tidak, bisa enggak. Oke. Bisa tidak, bisa enggak. Sama aja dong, bisa tidak, bisa enggak ya. Jadi bisa iya atau bisa tidak. Nah, berarti yang intinya struktur teks prosedur itu apa? Langkah-langkah. Jadi strukturnya kalau kita simpulkan struktur teks prosedur yang pertama, yang intinya ada apa yang pertama? Judul atau tujuan? Tujuan. Oke, yang kedua? Langkah-langkah. Lalu yang ketiga yang sifatnya opsional? Kesimpulan atau nama lainnya? Penegasan ulang. Jadi struktur teks prosedur ada berapa? 3. Yang intinya ada berapa? 2. Yang pertama struktur teks prosedur ada apa? Tujuan. Yang kedua ada apa? Yang ketiga? Iya, kesimpulan tuh status struktur teks prosedurnya bagaimana? Selalu ada atau tidak? Nama lainnya kalau bisa ada bisa tidak apa? Opsional. Terus Ibu tanya lagi, kalau tujuan misalnya tiba-tiba teksnya tuh dari judul langsung ke langkah-langkah, berarti tujuannya yang mana? Judul. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Bisa ya? Udah paham ya tentang struktur ya? Sampai sini ada pertanyaan mengenai struktur teks prosedur? Sudah paham semuanya anak-anak Ibu? Baik. Kita lanjut ya ke kebahasaan, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur ya. Baik. Ibu di sini punya lagi teks prosedur dan di sini sudah ada kaidah kebahasannya. Tolong kalian simak. Nah, lihat di sini. Terlihat sudah semuanya? Ada yang mau bantu Ibu? Nomor 1 itu kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur ada apa ya di situ ya? Konjungsi temporal. Ada yang mau bantu Ibu? Konjungsi temporal tuh kalau dilihat dari kalimatnya seperti itu. Kira-kira konjungsi temporal itu apa ya maksudnya? Bagaimana Salwa? Silakan Nak. Jadi konjungsi itu apa sih? Konjungsi nama lainnya kata hubung. Kalau berarti kata hubung temporal. Temporal berarti yang menyatakan urutan kejadian atau urutan waktu. Coba dilihat di tabel selanjutnya, di tabel keduanya, mana yang termasuk konjungsi temporal? Kata mana yang menandakan kalimat ini adalah konjungsi temporal? Pertama, selanjutnya. Kalau Ibu minta contoh lagi dari sini, selain dari sini apa? Kemudian, lalu ada apa lagi? Setelah itu, apa lagi? Sebelumnya, lalu itu adalah termasuk dari konjungsi temporal. Sampai sini paham? Berarti kaidah kebahasaan yang biasanya ada di dalam teks prosedur itu salah satunya adalah konjungsi temporal. Baik, kita lihat lagi nomor 2 ada apa? Verba material. Ada yang mau memberikan pendapat? Verba material kalau dilihat dari tabel kedua itu apa ya maksudnya kira-kira? Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP. Apa ya kira-kira ya? Datang langsung ke kantor kecamatan. Berupa aksi, betul. Jadi verba itu apa sih? Kata kerja. Material itu berarti ada aksinya. Berarti kata kerja yang mengandung unsur aksi. Contohnya apa? Mencegah. Lalu apa lagi?
datang. Sampai sini paham, Nak? Baik. Jadi setelah tadi ada konjungsi temporal, selanjutnya lagi apa biasanya yang ada di dalam teks prosedur kaidah kebahasaannya? Verba material. Lanjut lagi nomor 3 ada verba tingkah laku. Verba itu berarti apa tadi, Rehan? Kata kerja. Tingkah laku berarti kata kerja yang menyatakan tingkah laku. Baik. Di situ contohnya pemerintah. Bagaimana Putri? Robi, coba bacakan Robi. Baca. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memiliki program pembuatan kartu tanda penduduk secara elektronik atau yang disebut EKTP. Baik. Ada yang mengerti atau mau berkesimpulan mengapa kalimat ini masuknya ke dalam verba tingkah laku? Mana kata yang menyatakan bahwa dia adalah kalimat yang menyatakan ada verba tingkah lakunya? Aji, boleh? Siapa? Insan? Tahu siapa? Yang mau menjawab? Di sini verba tingkah laku kok ada A, ada B-nya, ada seperti ini gitu. Mengapa disebut seperti itu? Ada yang mau berkesimpulan? Ada yang mau menyatakan pendapatnya? Boleh. Yuk, siapa? Kenapa di poin A memiliki program itu adalah verba tingkah laku, ditebalkan di sini. Karena dia adalah termasuk ke dalam kata kerja yang berisi tentang tingkah laku, ya kan? Memiliki program, memilikinya, ya kan? Nah, lanjut lagi di sini yang poin B, terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung. Tingkah lakunya dia berarti mendukung. Ya, paham sampai sini ya? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Next, di sini ada kalimat perintah. Baik, siapa yang mau memberikan pendapat mengapa di depan kalimat perintah itu sebelahnya yang ditebalkan datanglah berikan? Kenapa? Karena bagaimana Robi, silakan? Karena itu salah satu dari contoh kata perintah. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Robi. Jadi cirinya biasanya kalau kalimat perintah tuh akhirannya ada apa? Tanda seru bisa. Apalagi lah, ya kan? Datanglah, pergilah. Kalau misalnya masukkan terigu itu ke dalam panci, mana yang termasuk kata perintah? Masukkan. Sampai sini paham ya, Nak ya? Baik, lanjut lagi. Langkah-langkah atau cara-cara, ciri-cirinya, kaidah kebahasaannya. Biasanya kalau langkah-langkah atau cara-cara identiknya dengan apa kalimatnya? Yang pertama, masukkan bla 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 bla. Selanjutnya, kemudian, ya. Oke. Jadi yang membedakan teks prosedur dengan teks-teks lainnya adalah langkah-langkah yang ada dalam teksnya. Oke, sampai sini paham, Nak? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Siapa yang mau bertanya atau masih belum paham? Sudah paham semuanya? Oke, sekarang coba Ibu mau tanya lagi. Struktur teks prosedur ada apa saja? Struktur, tujuan. Lalu kedua, langkah-langkah. Ada apa lagi sih sebenarnya setelah langkah-langkah yang sifatnya opsional? Penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, lanjut lagi, kaidah kebahasaan yang biasanya muncul di dalam teks prosedur. Pertama ada apa? Konjungsi temporal yang seperti apa? Urutan kejadian. Lalu ada apa lagi? Verba material. Contohnya seperti apa verba material? Yang melakukan aksi. Lanjut ada apa lagi verba? Tingkah laku. Verba yang kata kerja yang seperti apa? Baik. Lalu ada apa lagi? Kalimat perintah yang seperti apa? Berisi kata perintah.
Yang berisi kata perintah, betul. Selanjutnya yang terakhir ada apa? Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Bisa ya? Bisa ya? Oke, baik. Setelah ini Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Jadi tolong kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti kalian diskusikan tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Kalian kerjakan. Waktunya sekitar 60 menit cukup? Cukup ya, nanti ada scan barcode juga. Jadi Ibu akan memberikan secara fisik dan secara digital. Nanti setelah itu kalian presentasi. Setelah LKPD-nya sudah dikerjakan secara berkelompok, kalian presentasi. Nanti peserta lain, peserta didik yang lain, kelompok yang lain saling memberikan masukan atau komentar terhadap kelompok yang sedang presentasi. Oke, setelah semuanya sudah presentasi, kalian tugasnya di-upload dalam Google Classroom. Sampai sini paham? Baik. Ibu akan menayangkan scan barcode-nya dulu ya. Baik, scan barcode-nya sudah ya. Itu bentuk digitalnya yang nanti akan dikirim ke Google Classroom. Nah, ini bentuk fisiknya. Silahkan dikerjakan. Waktunya 60 menit dari sekarang ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai semua belum? Sudah selesai semua? LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok? Baik, silakan. Ore. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok dua ingin menjabarkan teks prosedur yang sederhana. Struktur tujuannya adalah pembuatan batitan. Langkah-langkahnya terdapat 2 langkah. Tugas tabungannya tidak ada. Untuk kaidah pembahasan tata kerja imperatif, sediakan alat dan bahan yang diperlukan. Definisi temporalnya, kemudian setelah ketiga, contoh materialnya, memotong, dibentuk, dipotong. Perhatikan laku, tentukan, memisahkannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan yang mau berkomentar. Itu tadi langkah-langkahnya seharusnya langkah-langkah dalam teks pembuatan batitan itu ada 3 langkah. Sebutin. Kalian malah nyebutnya cuma 2 doang, jadi salah. Oke. Kalau untuk teks 2-nya bagaimana? Teks 2-nya tadi dia udah benar semua sih. Teks 2-nya cuma teks 1-nya tadi yang pembuatan batitan ada salah di langkah-langkahnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong satu. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang kaidah pembahasan dan sebagai analisa dari teks pembuatan batitan. Baik. Tadi sudah kita berkesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian ada tugas ya. Kalian jangan lupa nanti per kelompok cari di internet boleh, di buku boleh tentang contoh teks prosedur. Teks prosedurnya boleh tentang apapun. Cara melakukan, cara menggunakan, cara membuat terserah. Yang penting 3 teks prosedur kalian tolong cari. Nanti di pertemuan selanjutnya dibawa. Nanti kita menganalisis kembali seperti di pertemuan ini. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu Ibu akhiri. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian hebat.
kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah kan hari ini nihil semua ya. Semoga di pertemuan selanjutnya bertemu dengan ibu juga nihil lagi. Tidak ada yang sakit ya. Semuanya masuk. Terima kasih anak-anak ibu. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi